Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bahkan di ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya sebanyak 2 kali. Selain itu, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk mengevaluasi hidup kita di masa lalu, agar kehidupan kita di masa depan jadi jauh lebih baik lagi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih takwa itu? Jadi, takwa adalah menjalankan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Nah, tapi kan yang namanya manusia ya, pasti adalah kalanya dia itu khilaf, ngelakuin perbuatan dosa. Terus apakah orang yang berdosa ini, yang pernah melakukan dosa ini, bisa disebut sebagai orang yang bertakwa? Jawabannya bisa. Asalkan setelah dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung merasa bersalah. Tapi ngerasa bersalahnya nggak cuma lewat lisan, yang kayak, aku merasa berdosa. Nggak kayak gitu teman-teman. Ngerasa bersalah yang benar-benar ngerasa bersalah banget. Setelah itu dia bertekad untuk nggak akan mengulangi dosa yang sama lagi. Pokoknya aku nggak akan ngelakuin dosa ini lagi. Nah, setelah itu dia bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Kalaupun nanti suatu saat dia kegelincir ngelakuin dosa yang sama, ngulangin dosa yang sama, it's okay. Gak apa-apa, itu udah beda judul lagi. Kenapa? Karena dia gak ada rencana untuk ngulangin dosa yang sama. Bahkan dulu ada yang pernah ngadu sama Rasulullah gini, "Ya Rasulullah, saya itu suka sekali berbuat dosa. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bertaubatlah." "Sudah ya Rasulullah, tapi setelah bertobat saya masih melakukan dosa." Dijawab lagi sama Rasulullah, "Bertaubatlah." "Udah bertobat ya Rasulullah, setelah itu saya masih ngelakuin dosa." "Bertobatlah," gitu kan. Terus akhirnya dia tanya, "Sampai kapan ya Rasulullah?" "Sampai engkau bosan untuk bertobat, baru Allah tidak mengampunimu." Jadi teman-teman, selama kita terus bertobat, Allah pasti akan mengampuni kita. Sampai setelah kita ngelakuin perbuatan dosa, terus kita berpikir, kok sewelah tobatnya, toh bariki aku nggak itu sama neh. No, jangan pernah kalian berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu kapan kita akan mati, teman-teman. Jangankan besok, 5 menit aja setelah ini belum tentu loh kita masih hidup, ya nggak? Maka dari itu teman-teman, setelah kita berbuat dosa dan kita sadar kalau kita habis berbuat dosa, ya udah langsung aja bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah, dan kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita nggak akan ngulangin dosa itu lagi. Ya kalau masalah ntar keulang lagi ya itu masalah belakangan gitu. Beda, lain cerita lagi, itu mah nggak kita rencanain kan. Terus gimana nih tipsnya supaya kita bisa meminimalisir perbuatan dosa kita di masa yang akan datang? Gitu. Kalau ibarat motor nih ya, ada remnya gitu.
Jadi setiap kali kita pengen berbuat dosa atau setiap kali terbesit keinginan di dalam hati kita untuk berbuat dosa, kita bisa menahan diri supaya kita nggak jadi melakukan perbuatan dosa itu. Nah, teorinya gampang guys, gampang banget. Prakteknya sing angel, yaitu dengan cara kita harus selalu merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Gampang tuh? Prakteknya sing angel. Saat kita selalu merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam setiap keadaan, baik saat kita lagi sendiri maupun saat kita lagi di tempat ramai, baik saat malam, pagi maupun siang, Allah selalu ngawasin kita. Dengan begitu kita itu jadi takut berbuat dosa, jadi sungkan gitu mau berbuat dosa di hadapan Allah, pekewuh gitu. Dan selagi kita masih diberi umur panjang sama Allah, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya teman-teman. Gunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih kesuksesan di akhirat kelak. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.